Sejumlah anak-anak di Denpasar mengisi liburan sekolah dengan melestarikan warisan budaya. Ya, benar sekali Lina, di mana mereka ini berlatih menabuh gender, salah satu alat musik tradisional Bali tua yang cukup sulit untuk dimainkan. Anak-anak ini antusias berlatih menabuh gender di Sanggar Wirayawana Prasetya Art Foundation di kawasan Jalan Ratna Denpasar, Bali. Gender adalah alat musik tradisional Bali yang memiliki 10 selendro suara. Sebelah kiri memiliki nada rendah dan bagian kanan bernada lebih tinggi. Alat musik gender kerap digunakan sebagai instrumen untuk mengiringi pementasan wayang kulit dan upacara keagamaan Hindu. Gender merupakan salah satu gamelan Bali tua yang terbilang sulit untuk dimainkan. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan minat anak-anak ini untuk berlatih gender selama liburan sekolah. Di hari biasa latihan gender dilakukan seminggu 2 kali. Namun, selama liburan sekolah, jadwal latihan diperbanyak menjadi 4 kali seminggu. Dari kecil udah suka main gender. Ya, supaya ada yang lanjutin tradisi Bali. Selain melestarikan warisan budaya, mengisi liburan dengan kegiatan positif semacam ini dinilai dapat menumbuhkan kemampuan anak bersosialisasi dengan lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, sementara pemirsa, bertema bunga matahari, sebuah arena inflatable raksasa memberikan keceriaan tidak hanya untuk anak-anak tapi juga untuk orang dewasa. Ya, Kevin dan juga pemirsa, di sini segala umur bisa menikmati wahana yang memberikan pengalaman seru tanpa khawatir terjatuh. Lantas seperti apa keseruannya, berikut liputannya untuk Anda. Sebuah konsep taman bermain dengan konsep balon raksasa berudara dan bergoyang, Bouncy Inflatable, dapat dijumpai di sebuah mall kawasan Peak, Jakarta Utara. Selain taman bermain yang luas, beragam jenis permainan juga tersedia, sehingga semua umur bisa ikut merasakan keseruannya. Mulai dari berbagai seluncuran, jalur rintangan, dan zona loncat yang memberikan sensasi tersendiri. Pemirsa, selain di sini banyak sekali wahana bermain yang bisa dinikmati. Di sini juga ada permainan yang tentu saja memiliki nilai edukasi seperti permainan slime ini. Nah, permainan slime ini bisa membantu meningkatkan motorik dari motoriknya anak-anak Anda. Dan ini sangat seru sekali. Lanjut lagi guys. Wow. Permainan perosotan menjadi salah satu area bermain terfavorit yang paling banyak diminati pengunjung. Iya. Seru. Agak merinding. Pertama aku ke perosotan kuning. Gimana di perosotan kuning, seru nggak? Iya. Seru. Takut nggak? Itu kan tinggi banget ya. Kamu takut nggak? Enggak. Jadi Peak Avenue itu selalu ingin memberikan suatu pengalaman yang unik. Jadi kita ada holiday adventure. Jadi setiap tahun memang kita ada, jadi kita mulai dari 14 Juni sampai dengan 21 Juli. Jadi ada beberapa arena permainan yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Dengan harga tiket mulai dari Rp125.000 hingga Rp175.000. Buah hati Anda akan puas bermain tanpa batasan waktu. Karena seluruh material permainan dari balon, sehingga akan aman dan tidak perlu khawatir saat anak-anak terjatuh. Tidak hanya permainan seru, beragam permainan di tempat ini juga mempunyai nilai edukasi. Dan keseruan ini dapat dijumpai hingga tanggal 21 Juli mendatang. Waduh, pemirsa, ternyata wahana di sini sangat seru sekali. Selain bisa dimainkan oleh anak-anak, wahana di sini juga bisa dimainkan oleh orang dewasa. Dan jika Anda tertarik, ini ada di kawasan Pantai Indah Kapuk dan lokasinya ada di salah satu mall yang buka dari jam 10 hingga jam 10 malam. Dari Jakarta, saya Pratiwi dengan juru kamera Wildan Aulia melaporkan. Sampai jumpa, dadah. Saya mau lanjut main lagi.
Ya bagi pemirsa dan juga Kevin nih yang mau coba es dawet yang agak berbeda. Ini ada es dawet atau cendol yang biasanya rasanya manis tapi tidak di Yogyakarta. Ya, nah sekarang nih Lina dan pemirsa, es dawet khas Kulon Progo ini justru terasa pedas karena diberi bumbu kacang dan juga sambal. Namanya es dawet sambal. Rasa campuran antara dawet dan pecel ini membuat penggemar es penasaran. Penasaran nggak Lina? Penasaran. Berikut liputannya. Tampilan dawet pedas khas Yogyakarta ini memang tak biasa. Campuran cendol atau dikenal dengan nama dawet di masyarakat Jawa ini biasanya gula dan santan. Pada dawet sambal campuran ini digantikan potongan toge, tahu, dan sambal sebagai topping cendol. Meski terkesan tak lazim, rasa dawet sambal ini tak kalah nikmat. Campuran rasa pedas, gurih, dan manis membuatnya selalu diburu para penggemar dawet. Meracik dawet sambal ini cukup unik. Cendol diberikan topping, toge, dan tahu kemudian disiram sambal yang terbuat dari kelapa yang disangrai. Dawet sambal pun siap dinikmati. Uniknya meski disajikan dalam keadaan dingin, dawet sambal ini tidak disajikan dengan es. Di kota Yogyakarta, dawet sambal ini hanya bisa didapatkan di Pasar Ngasem di sisi utara alun-alun selatan. Enak mas, saya baru sekali tapi enak bener. Rasanya di mulut seperti apa? Manis, gurih, terus pokoknya nano-nano enak banget. Saya sampai beli tadi tak bawa pulang. Ya sehari kurang lebih 100-an lah mas. Ya 100. Tapi dari hari pertama sampai hari kedua ya kemarin hari pertama sempat kurang ramai ya. Hari kedua kemarin alhamdulillah jam 3 udah habis. Dawet sambal merupakan panganan khas Kulon Progo, salah satu daerah di selatan Yogyakarta. Dawet sambal ini tak dijual di kios-kios seperti panganan lainnya. Namun hanya ada di acara-acara tertentu seperti bazar kuliner yang ada di Pasar Ngasem ini. Dari Yogyakarta, Galih Wisma Anyus melaporkan. Ya, Lina dan pemirsa, ini masih soal kuliner nih, mungkin masih suka bingung kira-kira mencari sarapan lezat dan menarik kira-kira ada di mana ya. Bisa juga nih berkunjung di pusat kota Jakarta, tepatnya di lapangan Banteng yang sedang menggelar Festival Kuliner Nusantara. Ya pemirsa dan juga Kevin, Anda bisa menikmati berbagai makanan Nusantara dari berbagai daerah. Festival Kuliner Nusantara sedang digelar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Di sini lebih dari 20 tenan menawarkan berbagai makanan Nusantara, baik tradisional maupun makanan viral. Nah pemirsa, di lapangan Banteng Jakarta Pusat sekarang sedang digelar adanya festival kuliner yang menyajikan lebih dari 20 booth yang menawarkan berbagai macam makanan khas Nusantara dan juga makanan viral. Ini di belakang saya sedang ada mie ayam khas Jakarta. Dan tidak hanya itu, ini sekarang juga sedang ada tenan yang menjual es teh Solo dan juga makanan-makanan khas Jagung. Beragam sentra kuliner Nusantara di lapangan Banteng ini dapat dinikmati oleh Anda hingga malam hari loh. Selain kuliner, sejumlah event menarik di sini sayang jika dilewatkan. Salah satunya ada Festival Kuliner Nusantara bertajuk Panggung Rasa. Antusiasme dari masyarakat cukup tinggi, terlihat dari banyaknya pengunjung yang datang pada Minggu sore. Selain menjadi tempat bagi pengunjung untuk menikmati aneka hidangan, pameran ini juga menyajikan kilas balik perjalanan kuliner Nusantara yang memadukan kekayaan tradisi dari masa ke masa. Pameran kuliner Panggung Rasa diharapkan akan menjadi panggung bagi keberagaman kuliner Indonesia yang kaya akan cita rasa lokal. Selain itu, dengan diadakannya event ini diharapkan dapat melestarikan makanan tradisional yang merupakan warisan budaya Nusantara. Dari Jakarta, Amrina, Faisa Rinaldi, dan di Bernadi, Jaka Samsa, Nadifa Andini. Anyus melaporkan.